Agama yang Dia tidurnya di mana, Pak? Dia di sini aja, dia nggak kemana-mana. Oh, Pagi, siang, malam di situ aja. Ini kan padahal lalu lalang orang banyak ya, harusnya Ya. bisa ketahuan sama dinas sosial ya, Pak ya? Seharusnya iya. Iya, tapi nggak ada yang bergerak ya, Pak ya? Nggak ada. Iya, berarti udah kurang lebih 5 bulan estimasi ya? 5 bulan sampai Mungkin sekitar kurang lebih segitu ya, lah. 5 bulan, Ya. terus tidak ada penindakan sama sekali, cuman ada yang survei dari PSM untuk dibawa ke puskesmas, tapi sampai hari ini juga belum ada ya, Pak ya, yang ngebawa ya? Belum ada tindakan apa-apa. Oh. Ya, Padahal ODGJ-nya tinggalnya di situ-situ aja ya? Sini aja nggak pernah Maksudnya nggak kemana-mana, muter-muter sini aja ya? Nggak pernah kemana-mana, dia pas di sini aja pagi, siang, sore sampai ketemu pagi lagi. Jadi saya dengar juga udah ada yang lapor sama dinas sosial ya, Pak, warga sini ya? Iya, sebenarnya mah lapor mah udah. Udah berapa kali katanya? Iya, kita juga kan kasihan. Dia berhubung. Iya. Ya, kalau kita lihat ya dari video tadi, tentu kita berpikir bahwa mengatasi permasalahan sosial dalam hal ini orang dengan gangguan jiwa atau orang-orang terlantar di jalan itu tidak mudah membalikkan telapak tangan. Tentu membutuhkan effort usaha yang luar biasa. Ya, ketika pemerintah memang tugasnya itu, tentu kita pasti berharap dong bahwa mungkin kita akan berhasil dengan baik usaha kita. Tapi kita juga harus berpikir realistis, apakah kita sanggup dan mampu. Itu pula kenapa lembaga pemerintah mestinya juga menggait, menjalin kerjasama atau jejaring, karena tidak semuanya mampu gitu kan. Misalnya saja rumah sakit untuk memberikan pelayanan ternyata dapat pasien dari luar negeri. Di rumah sakit tidak ada yang bisa berbahasa Inggris atau Jerman atau apa. Ingin melayani karena itu uang, ya, pendapatan. Tetapi ya harus dipikirkan bagaimana si bule ini dapat pelayanan yang baik, bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan keluhan dan sebagainya. Makanya rumah sakit harus menyediakan penerjemah bahasa. Kalau memang tidak bisa, ya kerjasama dengan lembaga bahasa dan atur alurnya seperti apa supaya mudah mengakses. Nah, ini adalah gambaran. Ya sama juga dengan dinas sosial. Ketika mempunyai tugas ya menjamin bahwa anak-anak terlantar dan ODGJ itu terjamin kehidupan sosial dan tinggal di tempat yang layak, ya tentu mestinya tidak bisa dikerjakan sendiri, harus ada kerjasama dengan pihak swasta, ada kemitraan supaya apa, hal-hal yang tidak bisa dijangkau ini bisa dilakukan dengan baik. Misalnya saja, oke, kerja dinas sosialnya sudah luar biasa, evakuasi, jemputin, garuk lah istilahnya ya, orang terlantar, pengemis ya, pengamen ataupun pedagang liar atau ODGJ udah ditampung semua. Pertanyaannya mau diapain? Ya apa semuanya akan dikerjakan sendiri. Tentu setiap kelompok grup itu mempunyai pola berbeda, pola sendiri-sendiri. Ya, dan yang pasti adalah dia memutuskan di jalan, dia memutuskan mengemis, dia memutuskan untuk ngamen, dia pasti ada mindset berpikir. Ini yang penting. Kalau pemerintah ingin mereka tidak di jalan, tidak melakukan itu, mengerjakan hal yang lebih baik, atau ingin mengambil keputusan mereka itu mau tinggal di panti atau di yayasan atau apa, ya tentu harus dipikirkan. Tidak semudah itu, karena mereka sudah ada zona nyaman. Mereka udah nyaman dengan kehidupan sehari-harinya. Kita saja diganggu karena udah nyaman di rumah itu, diusir, pasti marah kok, pasti akan tidak nyaman. Makanya itu harus ada pendekatan dengan pihak lain, bekerja sama. Oke, dinas sosial menyediakan atau Kemensos menyediakan anggaran untuk makanan, tempat tinggal, ya, jaminan kesehatan, oke. Tetapi mungkin nggak dia harus dibantu oleh pihak swasta. Kalau memang harus, kalau pemerintah kan harus ada MOU. Bagaimana dinas sosial dengan rumah sakit, ya, mungkin agak susah juga kalau tidak operasional definisinya, bahwa di dalam pola kerjasama ini butuh siapa saja.
perlu diketahui bahwa perawat spesialis keperawatan jiwa itu udah banyak, termasuk saya. Kota Tangerang. Ya, tetapi pemanfaatannya oleh pemerintah belum maksimal. Padahal yang bisa kita lakukan itu banyak. Membantu merubah mindset, cara berpikir dia untuk hidup lebih baik di tempat yang layak. Dan di telepon, Ya, keuntungan dan kerugian ketika hidup di jalanan. Dan keuntungan jika dia ada tempat tinggal yang layak. Itu perlu ada orang yang mengedukasi, yang memanipulasi, yang mempengaruhi mereka supaya bergeser keluar dari zona nyaman dia dan belajar untuk hidup dalam zona yang baru, yang kalau ditawarkan mereka nggak ingin gitu loh. Ya, apalagi kalau misalnya panti-panti sosial itu belum terstandar dengan baik. Bagaimana melayani secara manusiawi, SDM-nya tambahkan keterampilan. Ya, gimana mereka nyaman? Jadi wajar kalau melarikan diri dari panti sosial. Ya, mungkin saja mereka nggak ngerti kenapa saya harus ada di situ. Untuk apa saya di situ? Mau berapa lama saya akan di situ? Ya, kira-kira prosedurnya apa kalau seandainya saya sudah memenuhi? Ya, kalaupun saya harus ganti profesi dari pengamen ke apa, kira-kira yang tepat apa untuk saya kerjakan? Siapa yang akan menaungi saya? Ini yang seharusnya dipikirkan oleh pihak Kemensos, sehingga melibatkan profesional kesehatan entah secara resmi antar lembaga ya, Kemensos dan Kemenkes, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, atau antar lembaga panti dengan rumah sakit, silahkan. Yang penting adalah diperjelas apa yang bisa dilakukan pihak dinas sosial sendiri, apa yang tidak bisa, dan bekerja sama dengan yang lain. Bisa saja bekerja sama dengan swasta, tidak harus lembaga pemerintah juga. Misalnya ternyata ada psikolog praktek, ada dokter psikiater praktek, ada perawat spesialis keperawatan jiwa seperti saya praktek. Ternyata ada waktu dan tidak harus membayar. Yang penting bisa mengabdi ke masyarakat, bisa menunjukkan kepedulian sosial untuk supaya panti-panti sosial itu baik dan orang yang di situ mendapatkan pelayanan yang terbaik dan bahagia di situ. Kalau memang OTGJ bisa pulih, bukan hanya ditampung masalah selesai. Entah sampai kapan dan harus bagaimana mereka ada di situ. Ini kan sebenarnya juga pemborosan anggaran. Ini yang perlu diketahui oleh pemerintah dalam hal ini ya Kemensos ya, atau Kemenkes, atau Presiden ya, atau DPR lah. Bagaimana dikoreksi? Penyelenggaraan panti-panti sosial itu sudah benar akan bisa menghemat. Ya, oke, itu kan ditanggung atau dibantu penyelenggaraannya oleh dinas sosial. Rata-rata kan yang milik swasta juga begitu, bisa mengajukan proposal kemudian dapat bantuan. Oke, itu bagus. Ya, serapannya jelas. Tapi sampai kapan itu akan terjadi? Nah, itu yang harus dipikirkan. Tentu harus ada program yang baik antara lembaga pemerintah dalam ini Kemensos dan Kemenkes ini dengan pihak-pihak swasta, termasuk relawan ya, sehingga pada akhirnya kalau sudah ketemu akan ada program bagaimana pada akhirnya mereka yang tinggal di panti ini akan produktif, bahkan akan bisa kembali ke masyarakat secepatnya ke keluarga. Karena akhir-akhir ini ada tren kalau keluarga nggak sanggup mengelola ODGJ ya, atau cenderung ngeluyur, langsung masukkan ke panti, kemudian keluar lagi, masukkan lagi, keluar lagi, masukkan lagi. Orang yang sama keluar masuk. Ya, seharusnya ini kan tidak boleh terjadi ya, harus dievaluasi, apalagi yang mesti harus dilakukan. Nah, itu tentu penting, dan kalau itu terjadi, tentu hunian di panti sosial itu mestinya nggak banyak. Ya, hanya yang benar-benar nggak mampu, mungkin ada disabilitas atau kecacatan yang memungkinkan dia tidak bisa tinggal sendirian di rumah, harus di panti. Atau dia tidak punya tempat tinggal, harus tinggal di panti, tapi dia produktif gitu loh. Sehingga serapan anggaran kesananya menjadi jauh lebih kecil, dan semakin banyak warga terlantar tidak mampu yang bisa ditampung di panti sosial itu. Nah,
Itu yang harus terpikirkan. Nah, semoga video ini bisa ditonton oleh pengambil kebijakan atau bisa di stage atau apalah ditanggapi supaya viral, supaya orang-orang tahu bahwa mestinya menangani pasien-pasien ODGJ ya. Karena kalau berharap dari lembaga pemerintah rumah sakit, kadang-kadang programnya kan udah nggak nyambung, tidak sampai ke situ gitu loh. Karena mereka juga punya visi misi. Ya, nggak mungkin akan dipaksa tiba-tiba harus peduli Kemensos, Kemenkes dengan mereka secara full. Tapi kehadiran pihak swasta, relawan ini yang akan membangun sesuatu iklim motivasi yang baik untuk mengelola mereka. Ya, apalagi mereka mau mengeluarkan uang seperti halnya Pratiwi Novianti ini. Banyak sekali sekarang kayak misalnya Dr. Richard Lee, bagaimana mengeluarkan beasiswa itu pihak swasta. Kenapa nggak digandeng? Ya sekarang belum saja dapat masalah. Semoga Dr. Richard Lee ini nggak dapat masalah ya, aman. Tapi tidak menutup kemungkinan tiba-tiba dapat masalah karena ada yang nggak suka, dilaporin, kena kasus. Lah ini mau berbuat baik saja susahnya minta ampun. Ya, nah ini tolong teman-teman yang memang mempunyai platform media sosial, kalau ini ada manfaat dan sempat terlintas di beranda, klik, dengarkan utuh, paham, kemudian silahkan dengan cara seperti apa Anda menyampaikan ulang, silahkan ya, supaya banyak orang tahu ya bahwa masalah itu pasti ada solusi. Tapi kalau kita nggak mencari, ya nggak akan terselesaikan, kan seperti itu. Itu saja, semoga manfaat dan menginspirasi, memotivasi orang untuk lebih berbuat baik lagi ya. Silahkan simak terus video-video dari saya dan jangan lupa berikan like, komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.